Jadi mungkin akar masalahnya kesombongan kita juga dong. Kesombongan kita sendiri. Saya akan sedikit menjawab panjang, ada kesempatan ingat. Dengan kesombongannya itu kita mengatakan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini, saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur. Jangan pengecut. Jujur. Iya dong. Apa salahnya sih mengakui kebenaran? Betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis. Bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya, negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Nah, gawat nih. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh, karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi undang-undang pernikahan tahun 74, ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain larangan poligami, di demo, betul? Sampai diinjak-injak tuh meja DPR tuh. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati, boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Ngalah. Tapi keluar PP 10. Pegawai negeri tidak boleh menikah. Iya. Itu pergulatan seperti itu. Demo lagi terjadi, kenapa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah?
Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau enggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Apakah Tuhan begitu mengizinkannya? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan. Berarti sudah sempurna belum? Atau sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul nggak? Sebetulnya begini, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Ya, sudah ada agenda Nabi Muhammad atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia dijual, diperbelikan ini tidak mungkin untuk tetap dipertahankan. Manusia harus merdeka, harus diberikan kebebasan untuk berbuat. Masa manusia diperjualbelikan? Ya, di Al-Qur'annya masih ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak bisa berpoligami, satu saja. Kalau satu nggak bisa, beli perempuan saja. Boleh? Boleh. Beli cewek gitu. Nanti kalau sudah bosan, tukar tambah sama teman. Ini kan yang terjadi seperti ini. Nah, Nabi Muhammad itu punya agenda di dalam pikirannya ingin membebaskan perbudakan itu. Jadi ketika Nabi Muhammad, Al-Quran, fikih itu mengatur perbudakan, sholatnya budak, kalau perempuan auratnya seperti laki-laki dari pusar sampai lutut, budak perempuan ini boleh tidak pakai hijab, ya kan, aturan-aturan perbudakan. Ini saya ingatkan bahwa ketika agama Islam mengatur perbudakan itu jangan dimaknai melegalisir perbudakan, tetapi hanya mengakomodir sementara. Memang tradisinya seperti itu, belum bisa dibubarkan, ya diatur saja dulu. Paham? Perbudakan tidak dilegalisir oleh Islam, tetapi hanya diakomodir sementara karena realitanya tradisi itu masih ada dan belum dibubarkan. Supaya tertib dibuat aturan saja. Aturan itu bukan melegalisir tapi mengakomodir sementara. Saya ulang lagi, paham belum? Ya, bahwa nah, apa langkah awalnya Nabi ingin membebaskan perbudakan? Dia beli budak, dibebaskan, seperti Bilal, Yasir bin Ammar, seperti Zaid bin Haritha. Harga budak itu kayak beli mobil baby band loh. Sekarang nih harganya budak tuh, dikiranya apa lagi? Mahal harganya budak tuh. Dibeli berapa banyak duitnya. Dan juga Nabi Muhammad menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kalau punya uang beli budak, merdekakan. Itu langkah pertama. Oke? Beberapa saat kemudian melangkah lebih maju lagi, dikaitkan dengan sanksi-sanksi hukum. Ketika ada pelanggaran tindakan kriminal dan sebagainya, itu plus ditambah dengan wajib membebaskan budak. Pernah dengar? Faku rokobah, itku rokobah, berkurang lagi, betul? Nah, itu. Kemudian lebih dari itu lagi, melangkah lebih maju lagi, merupakan prosedur administrasi.
Di mana asasnya? Yaitu diundangkan bahwa budak-budak sahaya boleh mengajukan permohonan kemerdekaan atas dirinya. Namanya mukatabah. Ya, seorang budak ingin merdeka, dia bikin surat permohonan kepada majikannya, saya ingin merdeka. Berapa tuan dulu beli saya, harganya berapa? Ingin saya kembalikan harga saya berapa supaya saya merdeka. Itu diatur dalam undang-undang. Al-Quran mengatakan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Terimalah mukatabah mereka kalau setelah engkau pelajari budak itu bisa hidup layak sebagai orang merdeka. Kalau sudah kakek-kakek ya jangan dong, dia mati di jalan nggak bisa makan. Gitu. In alimtum fihim khaira, berbudakan. Lalu dari mana budak itu mendapatkan uangnya? Ada alokasi dana khusus dari uang zakat, itu yang disebut wafir riqabi untuk budak sahaya. Gimana lagi? Betapa indahnya Nabi Muhammad itu. Tetapi belum sampai final pembebasan perbudakan, nabinya sudah habis waktu, harus pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sudah pesan, silahkan teruskan. Siapa yang meneruskan? Adalah para ulamanya. Al-ulama warathatul anbiya, diteruskan para ulamanya. Kenapa tidak diteruskan oleh para ulamanya? Perbudakan ini kepenak soalnya. Nah, kalau Al-Quran itu dianggapnya sudah final dan sudah selesai, orang membantah, kata Buya Sakur, Al-Quran belum selesai. Memangnya firman Allah hanya segini? Memangnya kalau udah bisu? Kalam itu firman. Tapi Allah juga mutakaliman loh. Dan sampai sekarang berbicara. Apa memang Allah omongannya cuma segitu? Atau tak terhingga? Atau udah selesai? Al-Quran tidak berbicara lagi. Kalau itu sudah final, berarti perbudakan final dong. Berarti boleh perbudakan, betul nggak? Lah ya iya. Jadi itu persoalannya. Bagaimana kita mengatakan Islam sempurna, perbudakan belum dimerdekakan, semua tradisi semacam itu dan sebagainya belum sudah sempurna. Sedangkan kehidupan berkembang semuanya, masa undang-undangnya tetap begitu saja final selama-lamanya? Masuk akal nggak kira-kira? Yang undang-undang dasar di semua negara juga direvisi kok. Apalagi semacam ini. Nah sekarang saya mau jadi masalah lagi. Bahwa apapun yang kita terima dalam beragama, bermadhab, berfikih, ya, bersyariat, itu semuanya adalah hasil pikiran-pikiran imam mujtahid yang berbeda-beda pendapat. Bukan masalah ekonomi sosial, namanya sholat saja nggak sama kok, betul nggak? Nah salah satu yang ingin saya perjuangkan di sini Indonesia, ini perempuan yang ada di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, ya, belum punya hak menentukan masa depan. Ya, masih terbelenggu. Kenapa? Ya, self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri belum kamu miliki. Karena ketika kamu mau menikah harus persetujuan wali. Kalau wali tidak setuju, boleh menikah nggak? Berarti kamu tidak bisa menentukan nasibmu sendiri kan? Betul nggak? Kalau wali tidak setuju, bisa nikah nggak? Ribet. Berarti kamu belum punya hak menentukan. Kamu tidak ada hak untuk menikah dengan lelaki yang kau cintai. Syaratnya harus disetujui oleh wali. La nikah bila waliin. Betul nggak? Anda merasa terkekang nggak? Ingin merdeka nggak? Imam Abu Hanifah mengatakan
wali itu tidak diperlukan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak perlu wali. Wali itu diperlukan kalau pengantinnya cacat, bisu, buta, gila, itu perlu wali. Kalau mahasiswa sempurna nggak perlu wali, kata Abu Hanifah. Berarti kan dalam mazhab juga boleh. Jadi mana yang lebih layak untuk ini? Syafi'i atau Hanafi? Nanti marah lagi yang Syafi'inya nih. Repot kadang-kadang. Ini Buya nih mazhabnya apa? Nggak jelas katanya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.